Yang pertama yaitu pola pendidikan dengan keteladanan. Nah, pendidikan dengan keteladanan ini yaitu maksudnya memberikan contoh yang baik, baik ucapan maupun perbuatan. Nah, dalam konteks pendidikan anak ini, siapakah yang patut menjadi teladan bagi anak? Siapa lagi kalau bukan orang tua? Nah, karena ini orang tua sangat wajib sekali, sangat berhati-hati untuk menjaga ucapannya maupun perbuatan, karena apa yang dilihat anak, apa yang didengar anak akan ia rekam sampai ia dewasa. Dan oleh karena itu penting sekali untuk menjaga lingkungan agar tetap baik di sekitar anak. Selanjutnya, yang kedua yaitu pola pendidikan dengan adat kebiasaan. Nah, setiap manusia itu dilahirkan dengan memiliki potensi beragama. Nah, potensi ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pendidikan agama dan kedua yaitu faktor lingkungan yang baik. Nah, untuk faktor pendidikan agama, siapa yang bertanggung jawab? Bukan guru, tapi orang tua itu sendiri, karena lingkungan pertama yang diterima anak itu bukan sekolah, yang pasti adalah lingkungan keluarga. Nah, oleh karena itu wajib sekali orang tua itu mengenalkan kewajiban-kewajiban agama Islam itu sedari kecil agar nanti dia sudah terbiasa dan saat akil balik, saat kewajibannya sudah harus dipenuhi, dia tidak kaget untuk melaksanakan perintah tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu pola pendidikan dengan nasihat. Nah, pemberi nasihat ini harus orang yang berwibawa di mata anak. Siapa lagi kalau bukan orang tua? Nah, bagaimana sih maksudnya di sini pendidikan nasihat itu? Menurut Ulwan, penyajian pendidikan dalam bentuk nasihat itu ada 3 bentuk ya. Pertama, nasihat menyuruh untuk memberikan kepuasan dengan kelembutan atau penolakan. Contohnya seperti Luqman yang menyuruh kepada anak-anaknya tentang jangan menyekutukan Allah. Kedua yaitu metode cerita yang sudah pasti disenangi oleh anak-anak. Misalnya bercerita tentang Nabi dan Rasul sebelum tidur. Nah, yang terakhir yaitu pengarahan melalui wasiat. Nah, ini sudah pasti orang tua itu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, apalagi untuk masa depan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Yang keempat yaitu pendidikan dengan perhatian. Nah, orang tua di sini pastikan anak itu membutuhkan perhatian ya, apalagi dari orang tua. Nah, sebagai orang tua wajib sekali untuk memenuhi perhatian anak, baik perhatian dari jasmani maupun rohaninya, seperti memberikan pendidikan yang baik, yang layak, apalagi tentang agama. Nah, orang tua juga harus menjadi orang yang paling paham, yang paling tahu perkembangan anaknya, karena ya siapa lagi kalau bukan orang tua. Makanya orang tua itu harus memperhatikan anaknya, tidak boleh acuh tak acuh. Dan yang terakhir yaitu pendidikan dengan hukuman. Nah, metode ini atau pola pendidikan ini itu bisa diberlakukan apabila pola atau metode yang tadi saya sebutkan sebelumnya itu tidak berpengaruh kepada anak atau tidak mampu lagi mengubah tingkah laku anak, apalagi anak tersebut sudah melebihi usia 10 tahun. Nah, barulah metode hukuman ini diberlakukan. Nah, menurut Nasi Ulwan, hukuman ini ada bersifat 2 macam, yaitu bersifat psikologis dan bersifat biologis. Nah, hukuman bersifat psikologis ini yaitu seperti menunjukkan kesalahan dengan pengarahan atau menunjukkan kesalahan dengan memberikan isyarat. Nah, terakhir yaitu menunjukkan kesalahan dengan kecaman. Nah, apabila hukuman yang bersifat psikologis tadi juga tidak berpengaruh dan umumnya anak itu sudah lebih dari 10 tahun, maka hukuman biologis bisa berlaku.
Nah, ini juga sesuai dengan sabda Rasul yang artinya suruhlah anak kalian mengerjakan sholat sedang mereka berumur 7 tahun dan pukulilah mereka itu karena sholat ini sedang mereka berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Jadi sekian penjelasan tentang metode pendidikan anak menurut perspektif Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salva Fitria Putri Naimi dari kelas 2C kelompok 3 agama. Akan menjelaskan tentang implementasi pendidikan keluarga. Keluarga sebagai institusi pendidikan pertama memainkan peran yang penting dan sentral dalam melahirkan generasi bangsa yang berkarakter. Karakter mengacu pada moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Karakter juga bukan merupakan gejala sesaat, melainkan tindakan yang konsisten muncul, baik secara batiniah dan rohaniah. Karakter adalah serangkaian nilai yang operatif, nilai yang nyata sebagai aktualisasi dalam tindakan. Sementara dari sudut pendidikan, Gus Rahmadi Sigitwi mendefinisikan karakter sebagai struktur rohani yang terlihat dalam perbuatan dan terbentuk oleh faktor bawaan dan pengaruh lingkungan. Karakter mengacu pada kehidupan etis dan moral seseorang untuk mengasihi Tuhan dan sesama, yaitu kebijakan moral untuk berbuat baik. Lebih lanjut, Gus Rahmadi Sigitwi memaparkan bahwa pendidikan karakter merupakan suatu proses pendekatan yang digunakan secara komprehensif. Pendidikan karakter ini hendaknya dilakukan secara kondusif baik di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Semua partisan dan komunitas yang terlibat di dalamnya. Terima kasih, sekian materi dari saya.